Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bucil pengen es krim Mitsue katanya. Yuk kita. Bab 2185 sampai bab 2186. Miaoyu tidak berbohong tentang usia Chang Qiong dan Teng She di depan semua orang. Sebaliknya, dia menyembunyikan senyuman di wajahnya dan berkata dengan serius, "Sejujurnya kepada semua orang, Master Sekte Chang Qiong ini akan hampir berusia 100 tahun ini. Dan untuk Master Teng Snake, dia akan segera berusia 90 tahun. Tua tahun ini." Ketika Miaoyu berkata setelah usia sebenarnya dari langit dan ular, gadis-gadis yang hadir semuanya mundur. Mereka awalnya mengira bahwa orang yang akan mereka ikuti dalam kencan buta hari ini adalah Li Fugui, yang datang ke kota Nanshan kali ini untuk menyelamatkan penduduk kota Nanshan dari api dan air kota. Tanpa diduga, yang berdiri di depan mereka sekarang adalah dua lelaki tua jahat ini. Terkejut, seorang gadis menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya dan berkata kepada Miaoyu, "Tuan-tuan kota baru, saya tidak mengeluh. Berapa tahun kedua kakek tua ini bisa hidup? Selain itu, lihatlah, bagaimana keadaan mereka sekarang. Belum lagi mereka akan memiliki anak bersama kita di masa depan. Aku sangat khawatir, bagaimana jika dia mati di perut kita pada malam pernikahan." Setelah gadis itu mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi khawatir. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Lihatlah ke langit lagi. Saat ini, dahi ditutupi garis-garis hitam. Dia mengerutkan kening. Di depan semua orang, dia melepas mantelnya tanpa berpikir panjang. Saat tendonnya yang sebesar kepalan tangan terlihat, mata para gadis yang hadir langsung berubah menjadi hijau. Dia bahkan tidak berpikir untuk memukuli mereka sampai mati. Langit di depan saya menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, otot-otot di tubuh saya semakin besar. Tepat ketika gadis-gadis ini kehilangan kata-kata, Qiang Qiong terus berkata dengan lantang di depan semua orang. Gadis ini baru saja mengatakan bahwa dia takut saya akan mati dalam keadaan tengkurap. Sekarang saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya tidak bisa mati. Seorang anak, sejauh ini, meskipun bukan yang terkuat di Tiongkok, ia tetap yang terkuat di antara yang kuat. Jika Anda tidak percaya, saya bisa menunjukkannya kepada Anda sekarang. Mata Qiang Qiong tertuju pada singa batu tidak jauh dari situ. Karena masyarakat kota Nanshan merupakan keturunan Tionghoa, maka sebagian besar kebiasaan hidup dan budayanya sama persis dengan orang Tionghoa. Adapun menempatkan singa batu di depan pintu, itu juga merupakan tradisi masyarakat kota Nanshan. Di bawah tatapan semua orang, Chang Qiong berdiri di samping singa batu. Tanpa menggunakan energinya, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat singa batu 1000 jin ke atas kepalanya. Dan kemudian berteriak kepada Teng Snake di atas panggung, "Teng Snake, dasar anak tua, tangkap!" Begitu dia selesai berbicara, Qiang Qiong melemparkan singa batu itu langsung ke Soaring Snake. Melihat ini, Teng Si mengulurkan tangannya, mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dan menangkap singa batu itu dengan mantap. Kemudian dia memainkannya sebentar di tangannya sejenak, lalu melemparkannya ke langit. Setelah Chang Qiong kembali meletakkan singa batu itu di tanah, dia bertepuk tangan dengan lembut, melihat sekeliling sekelompok gadis di depannya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah kalian semua melihatnya? Meskipun umurku hampir 100 tahun, kalian tidak perlu melakukannya, pertanyakan tubuhku. Hari ini juga aku tidak sedang menyombongkan diri. Apalagi menikahi salah satu dari kalian. Bahkan jika aku menikahi 10 atau 20 dari kalian, aku tidak akan mati di dalam perut kalian. Apalagi kalian.
ada yang merasa kecewa. Keyakinan langit itu langsung merebut hati banyak gadis yang hadir. Seseorang memandang Chang Qiong dengan wajah memerah dan bertanya ragu-ragu, "Kakak, di usiamu, berapa tahun kamu bisa hidup jika tidak terjadi apa-apa?" Chang Qiong memandang Li Fugui di sebelahnya, bertanya, "Saudaraku, berapa banyak tahun, menurutmu apakah aku bisa hidup dalam kondisiku yang sekarang?" Li Fugui menjawab dengan serius, "Jika tidak terjadi apa-apa, haha, usia kematian normalmu adalah 150 atau 60 tahun. Dari 100, Anda dapat hidup setidaknya selama 50 atau 60 tahun, tentu saja, jika Anda dapat terus membuat terobosan dalam kultivasi Anda nanti, Anda dapat hidup selama 100 tahun lagi, itu bukan masalah." Berkeliling, memandangi gadis kecil yang menanyakan pertanyaan itu dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah kamu mendengarku? Haha. Bukan aku, Chang Qiong, yang membual di sini hari ini. Karena aku sedang kencan buta di sini, aku bisa menikahimu di rumah. Secara alami aku bisa menjagamu sampai akhir hidupku." Pada titik ini, Chang Qiong tampak sedikit bersemangat dan tersenyum serta memarahi Teng Si. Aku berkata, "Anak tua, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Kemarilah, dan katakan sesuatu." Teng Si biasanya tidak pandai berkata-kata, lagi pula, di depan sekelompok bos yang serius. Bisa bergaul dengan Li Fugui dan kelompoknya saja sudah merupakan berkah di wajahnya. Jadi, dalam situasi ini, dia secara alami bersedia memberikan hak untuk berbicara kepada langit. Tapi sekarang, sejak Qian Qiong memintanya untuk berdiri, Teng Si tidak menolak. Lagi pula, kali ini dia memilih pasangan favoritnya, bukan? "Aku juga," 4 kata ini keluar. Bahkan Li Fugui tidak bisa berkata-kata. Dia memandang Teng Si dan tidak bisa menahan tawa. "Saya berkata Teng Si, tidak bisakah kamu mengucapkan beberapa patah kata lagi?" Teng Si terkekeh dan berkata, "Itulah syaratnya. Saya tidak tahu berapa banyak kata lagi seharusnya begitu. Apa yang kamu bicarakan?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Yah, aku sedang mencari istri untukmu. Jika kamu tidak menganggapnya serius, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Li Fugui berbalik dan berkata terus terang kepada semua orang yang hadir, "Jangan khawatir, semuanya, meskipun kedua saudara laki-laki saya terlihat sedikit lebih tua, menjadi lebih tua ada manfaatnya. Pasangan tua dan istri muda, setidaknya mereka tahu bagaimana perasaan mereka. Bukankah itu manusia?" Gadis-gadis itu saling memandang, dan semua orang terdiam selama beberapa detik. Seseorang bertanya, "Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang membuat saya sangat penasaran. Saya ingin tahu apakah saya bisa menanyakannya dengan hati-hati." Chang Qiong berkata terus terang saat ini, "Jika Anda ingin mengetahui sesuatu, tanyakan saja kepada saya kapan saja. Selama aku bisa memberitahumu, ya, aku pasti akan memberitahumu." Mendengar ini, gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Saya mendengar dari penguasa kota yang baru tadi malam bahwa kalian berdua adalah pemilik tanah kecil di Tiongkok. Saya hanya tidak tahu berapa banyak tanah yang dimiliki keluarga Anda. Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dalam setahun?" Chang Qiong aku tertegun sejenak. Kata pemilik tanah kecil membuatnya tercengang. "Saya adalah pemimpin sekte Tiangang yang agung. Kapan saya menjadi pemilik tanah kecil?" Terus terang, meskipun dia adalah tuan tanah, menurut kekuatan sekte Tiangang mereka, dia tetaplah tuan tanah yang besar. Berpikir seperti ini, Chang Qiong tersenyum dan berkata, "Nah, tuan tanah macam apa? Mengapa saya tidak mengerti maksud Anda?"
Berdasarkan pemahaman Miao Yu terhadap orang-orang ini, dia merasa bahwa Chang Qiong dan Teng She sama-sama adalah tuan tanah. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan master sekte itu. Hanya, saat langit selesai mengucapkan kata-kata ini, gadis kecil di depannya bertanya pada Qian Qiong dengan heran, "Apa? Bukankah kamu seorang tuan tanah?" Chang Qiong tersenyum pahit dan berkata, "Saya bukan tuan tanah. Mungkin Anda tidak tahu banyak tentang budaya kami. Saya di Tiongkok dan saya adalah pemimpin sekte dari sekte Tiangang." Satu sama lain, dan seseorang bertanya dengan suara rendah, "Siapa pemimpin sekte itu? Ada apa?" Teng Si tersenyum pahit dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Guru, mengapa Anda tidak berdiri dan menjelaskannya kepada mereka? Jika Anda tidak memberitahu mereka, mereka bahkan tidak akan bisa mengetahuinya." Li Fugui tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia berpikir sejenak, lalu berdiri dan berkata terus terang kepada Miao Yu, "Miao Yu, kamu mungkin tidak terlalu paham tentang kata master sekte yang saya bicarakan. Jadi, sekarang kamu beritahu orang-orang ini di depan kamu. Di kami Tiongkok, ketua sekte biasanya adalah penguasa kota di kota kecil, dan statusnya hampir sama dengan Anda sekarang." Miao Yu terkejut. Dia buru-buru bertanya, "Apa, menurutmu apakah mereka berdua benar-benar dapat mengatur puluhan ribu orang?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Meskipun tidak ada puluhan ribu orang di Gunung Sekte Tiangang, kamu harus tahu itu sebuah sekte mengelilingi mereka. Jumlah orang yang tinggal di sana setidaknya 30 hingga 50 ribu. Tentu saja, hal ini tidak dilebih-lebihkan oleh Li Fugui. Ambil contoh lembah Baihua. Meski lembah Baihua kecil, namun di balik lembah Baihua, ada perusahaan farmasi Sihai. Perusahaan farmasi Sihai memiliki total puluhan ribu karyawan. Sedangkan untuk sekte Tiangang, jika dihitung menurut algoritma ini, saya tidak tahu berapa kali lipat melebihi lembah Baihua." "Miao Yu, apakah kamu masih percaya dengan apa yang aku katakan? Jelaskan saja sesuai dengan apa yang aku katakan." Namun pada akhirnya, dia mengikuti kata-kata Li Fugui dan berdiri untuk memberitahu semua orang apa yang baru saja dikatakan Li Fugui. Setelah mendengar penjelasan Miao Yu, semua penonton berseru. Gadis kecil yang baru saja menanyakan pertanyaan itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di lubuk hatinya. Dia buru-buru bertanya kepada Chang Qiong, "Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahu kami berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dalam setahun." Dengan pahit, dia berpikir dalam hati, mengapa gadis-gadis ini menanyakan hal-hal yang tidak banyak dia ketahui. Dia tidak pernah menghitung berapa banyak pendapatan yang bisa diperoleh sekte Tiangang dalam setahun. Bagaimanapun, setiap sekte memiliki tugasnya sendiri dalam mengelola akun. Sebagai pemimpin sekte, yang paling saya pedulikan adalah perkembangan sekte, bukan menghasilkan uang atau tidak. Hasil, jangan menunggu langit membuka mulutnya untuk menjelaskan. Gadis itu sebenarnya terus bertanya, "Aku ingin bertanya, jika aku menikah denganmu, bisakah kamu menjamin bahwa aku akan makan ayam seminggu sekali?" Qian Qiong kembali tercengang. Dengan mulut setengah terbuka, dia tidak tahu harus menjawab apa. Makan ayam seminggu sekali? Apa saja syaratnya? Ketika gadis kecil itu melihat Chang Qiong menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia sebenarnya cemberut dan berkata dengan sedikit kecewa, "Jika kamu tidak bisa makan ayam seminggu sekali, kamu bisa memakannya 2 kali sebulan, kan?" Qiong akhirnya tidak tahan lagi. Menahan keraguan di hatinya, dia memandang orang-orang di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tunggu sebentar, pertanyaan apa yang kamu tanyakan ini? Mungkinkah itu mungkin, kamu, penduduk kota Nanshan,
bahkan tidak bisa makan ayam. Suasana hati semua orang masih tinggi. Tapi setelah mendengar kata-kata Chang Qiong, semuanya menjadi lesu. Miao Yu mengerutkan kening di sampingnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, masih melangkah maju dengan tongkat dan menghela nafas ke langit. Saudaraku, kamu juga telah melihat bahwa kota Nanshan kita adalah tempat yang miskin. Di tempat ini, biasanya banyak makanan laut jika kamu ingin memakannya. Ayam dan bebek sangat sedikit. Siapapun yang memelihara ayam di rumah hampir selalu menunggu ayam bertelur, dan kemudian mencoba segala cara untuk menukar uang. Lagi pula, kita juga perlu memakai pakaian ringan, lilin, dan belilah beberapa. Gunakan barang-barang eksternal untuk mempertahankan hidupmu. Dengarkan ini. Ada air mata di mata Qian Qiong. Dia menoleh untuk melihat Li Fugui. Wajahnya penuh harapan, dan berkata-kata demi kata, "Saudaraku, bisakah kamu berjanji padaku sesuatu?" Li Fugui bertanya, "Katakan, ada apa?" Chang Qiong berkata terus terang, "Saya ingin masyarakat kota Nanshan bebas makan ayam di masa depan." Li Fugui tersenyum santai. Tidak masalah. Jangan khawatir, masalah mendukung negara Aolai kini telah selesai. Sudah selesai. Kemajuannya, saya yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Sebelum Li Fugui menyelesaikan kata-katanya, Chang Qiong langsung menyela, "Saudaraku, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah saya ingin menggunakan uang saya untuk membiarkan Nanshan kota mulai sekarang. Masyarakat akan makan ayam gratis." Li Fugui menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Saya berkata, saudaraku, saya tahu tidak sulit untuk mencapai ini dengan sumber daya keuangan Anda. Tetapi masalahnya adalah Anda telah memberikan uang itu sekarang. Kemana mereka harus pergi untuk membelinya?" Kota terdekat dengan kota Nanshan berjarak ratusan kilometer. Dan tidak ada peternakan ayam di dekatnya. Berpikir beberapa detik, dia langsung mengambil keputusan. "Ayo lakukan ini, Wakil Direktur Hua. Tolong bantu saudara-saudara kita dari Sekte Tiangang untuk mempermudahnya. Saya akan mengirim 2 orang ke sini untuk membangun peternakan ayam modern langsung di sini." Mata Duo hampir jatuh ke tanah. Penuh rasa tidak percaya. Chang Qiong bertanya kepada Chang Qiong, "Chang Qiong, apakah kamu bercanda? Kamu benar-benar ingin membiarkan murid-murid Sekte Tiangang datang ke kota Nanshan untuk beternak ayam?" Chang Qiong kemudian berkata dengan percaya diri, "Ya, benarkah ada yang salah dengan ini? Saya pikir saya pasti bisa menikahi seorang istri di sini kali ini. Saat itu, kota Nanshan akan menjadi kampung halaman saya yang kedua di langit. Saya tidak bisa menikmati makanan dan minuman enak di Sekte Tiangang. Tapi tidak peduli apakah keluarga istriku tidak bisa makan ayam. Kan?" Melihat keadaan emosi Qian Qiong, meskipun Hua Duo ingin tertawa, dia tidak bisa. Saat dia menundukkan kepalanya untuk berpikir, di sebelahnya, Teng Xi juga berdiri dan berkata kepada Hua Duo, Wakil Direktur Hua, "Jika Master Sekte Chang Qiong berencana membangun peternakan ayam di sini, maka saya akan berinvestasi dalam membangun peternakan sapi. Demikian pula, saya harap Anda bisa bantu kami membuat pertanian. Murid semen ada di sini. Saya akan mengirim beberapa orang ke sini ketika saatnya tiba." Hua Duo melihat ekspresi tulus di mata Chang Qiong dan Teng Xi. Tanpa berpikir panjang, dia mengangguk dan tersenyum. "Oke, karena kalian sudah mengatakannya, serahkan saja masalah ini padaku." Saat ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Aku bilang kalian berdua, kalian ikut menulis ini, rencanamu untuk mencuri perhatian saya. Dan saya juga berencana berinvestasi di sini. Nah,
Karena Anda telah memutuskan untuk mengambil tindakan, jika Anda ingin saya melihatnya, Anda dapat mengambil alih jalan, infrastruktur, perumahan, del. Kata wajah tua Chang Kiong. Satu merah, dia tersenyum malu-malu dan berkata, "Saudaraku, tolong jangan membuat lelucon seperti itu. Anda tahu, meskipun sekte Tiangang kami kaya, kami belum menghasilkan banyak dalam beberapa tahun terakhir. Jika ini hanya sebuah desa kecil, saya tidak ragu-ragu, saya mampu membeli uang sebanyak itu. Tetapi sekarang, bagaimanapun juga, ini adalah kota kecil dengan penduduk puluhan ribu orang." Bersambung.